Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sang Raja Brawijaya mendengar kabar bahwa banyak orang takluk kepada Sunan Giri. Patih Gajah Mada diutus mendatangi Sunan Giri. Orang-orang di sana geger. Waktu itu Sunan Giri sedang menulis, terkejut mendengar berita didatangi musuh, bermaksud merusak Giri. Alat tulis yang digunakan untuk menulis lalu dibuang serta berdoa kepada Allah. Kalam atau alat tulis yang dibuang tadi lalu menjadi keris dan dapat mengamuk sendiri. Setelah bubarnya musuh, keris kembali sendiri tergeletak di depan sang pendeta dengan berlumuran darah. Setelah melihat keris berlumuran darah, Sunan Giri lalu berdoa, semoga segala tindakan yang salah diampuni, serta memberitahu kepada pengikutnya, keris tadi dinamai Kalamunyeng. Sesudah beberapa waktu lamanya, Sunan Giri meninggal dunia, digantikan cucunya bergelar Parapen. Pada waktu itu sang raja sudah diberitahu tentang kematian Sunan Giri dan digantikan cucunya. Prabu Brawijaya lalu memerintahkan kepada Gajah Mada bersama para putranya untuk merebut Giri. Sunan Parapen menghadapi bala tentara dari Majapahit itu, tetapi kalah. Ia lalu lari mengungsi ke tepi pantai. Kota di Giri dibakar habis. Putra mahkota Majapahit pergi ke makam Sunan yang sudah lama meninggal, lalu memerintahkan untuk bongkar makam itu. Bala tentara Majapahit segera bekerja membongkar makam, tetapi mereka semua jatuh terkapar. Penjaga makam yang pincang diperintah untuk menggali. Jika tidak mau mengerjakan, diancam untuk mencoba kesaktian keris. Dua orang pincang penjaga makam itu lalu menggali makam. Setelah tanah kuburan sudah dibongkar, papan tutup peti mati lalu dibuka. Lebah yang tak terkira banyaknya keluar dari dalam kuburan, naik memenuhi angkasa. Suaranya gemuruh seperti langit runtuh. Lebah-lebah itu lalu menyerang bala tentara Majapahit. Mereka lari tunggang langgang mencari hidup. Sampai di kerajaan Majapahit, lebah itu masih mendesak. Prabu Brawijaya beserta bala tentaranya meninggalkan kota, mengungsi jauh-jauh karena tidak mampu menolak desakan lebah tersebut. Lebah-lebah itu kemudian kembali ke asalnya lagi. Setelah lebah-lebah pergi, Prabu Brawijaya pulang kembali ke negeri Majapahit dengan semua bala tentaranya. Ia sudah berniat tidak akan berbuat jahat lagi terhadap Sunan di Giri. Diceritakan dua orang pincang penjaga kuburan tadi jadi sembuh penyakitnya. Mereka terus lari melapor kepada Sunan Prapen yang mengungsi di tepi pantai. Sunan diberitahu bahwa musuh sudah berguguran sebab diserang oleh banyak lebah. Mereka juga menjelaskan sebab atas kesembuhannya. Sunan Prapen setelah mendengar berita dari orang tadi lalu pulang kembali ke Giri. Diceritakan sesudah itu di Giri menjadi sejahtera seperti sedia kala dan tak ada musuh lagi. Ketika itu Raja Brawijaya ingat akan putra yang tinggal di Bintara. Sabdanya kepada Adipati di Terung, bagaimana kakakmu sudah sekian lama tidak pernah menghadap? Janjinya setiap tahun akan menghadap. Ini sudah 3 tahun tidak datang ke sini. Apakah sudah mulia, lalu lupa pada saya? Kalau begitu, pergilah ke Bintara, tanyakan kepada kakakmu, apa sebab tidak menghadap sang raja. Adipati Terung segera berangkat ke Bintara diiringi oleh 10.000 orang. Sesudah ketemu dengan kakaknya serta menyampaikan panggilan sang raja, Raden Patah menjawab, terima kasih, sungguh sangat besar anugerah kasih sayang sang Prabu. Adapun sebab tidak sowan adalah begitu besar pandangan agama yang tidak mengizinkan umat Islam untuk mengabdi kepada orang kafir, serta sudah ditakdirkan bahwa di Bintara akan berdiri kerajaan yang menjadi awal orang Jawa beragama Islam. Adipati Terung tanggap dalam hatinya, takut kembali ke Majapahit jika tidak bersama dengan kakaknya. Lalu ia menyuruh Raden Patah segera melaksanakan niatnya.
Adipati Terung akan membantu dalam peperangan. Mereka kemudian berunding bersama. Umat Islam dikumpulkan lengkap beserta senjata-senjatanya di Bintara. Bupati di Madura, Arya Teja di Cirebon, Bupati di Suraperingga, serta Pandita di Giri juga sudah berkumpul di Bintara bersama bala pasukannya. Apalagi para wali dan para mukmin yang sudah berkumpul, semuanya lalu bersama berangkat ke Majapahit. Banyaknya barisan tak terhitung. Kota Majapahit dikepung. Orang Majapahit banyak takluk kepada Adipati Bintara. Tak ada yang berani menyambut perang. Adipati Bintara, Adipati Terung lalu masuk ke alun-alun. Adipati Bintara duduk di dampar yang ada di pagelaran di hadapan para prajurit. Pati Gajah Mada memberitahu Sang Prabu kedatangan musuh dari Bintara dan sekarang Adipati Bintara berada di pagelaran. Prabu Brawijaya setelah mendengar putranya ada di sana lalu naik ke panggung untuk melihat putranya itu. Setelah tahu bahwa putranya betul-betul di pagelaran, beliau gaib bersama bala pasukan yang setia dengan rajanya. Kala peristiwa itu terjadi, sesaat kemudian terlihat seperti bintang bercahaya keluar dari istana Majapahit. Suaranya pun menggelegar dan menggentarkan, jatuh di Bintara. Adipati Bintara lalu masuk ke istana. Bukan main herannya ketika tidak dijumpai seorang pun di situ. Sang Adipati menangis dalam hatinya. Ia lalu keluar dari istana kembali ke Bintara dengan semua pengawal dan prajuritnya. Setibanya di Bintara, Sunan Ampel Denta berkata kepada Adipati Bintara supaya menjadi raja di Majapahit yang telah menjadi warisannya. Tetapi Sunan Giri terlebih dahulu mau menjadi raja di sana selama 40 hari. Ia akan memantrai agar hilang bekasnya raja kafir. Pembicaraan demikian sudah terlaksana. Setelah 40 hari berlalu, keraton diserahkan kepada Raja Patah. Beliau akhirnya menjadi raja di Demak dan menguasai seluruh tanah Jawa bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sajidin Panatagama. Ki Wanapala diangkat menjadi patih bernama Patih Mangkurat. Orang di tanah Jawa taat serta menganut agama Islam. Mereka bermusyawarah akan mendirikan masjid di Demak. Para wali saling berbagi tugas. Semua sudah siap sedia. Hanya Sunan Kalijaga yang masih ketinggalan. Bagian garapannya belum berbentuk, sebab sedang tirakat di Pamantingan. Sekembalinya ke Demak, masjid sudah akan didirikan. Sunan Kalijaga segera mengumpulkan sisa-sisa kayu bekas bangunan lalu diikat sedemikian rupa. Malam itu juga, ikatan sisa-sisa kayu bekas sudah menjadi tiang. Pagi harinya tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, masjid didirikan dengan sengkalan tahun 1428. Kiblat di masjid searah dengan Ka'bah di Mekah. Penghulunya Sunan Kudus. Setelah beberapa Jumat berdirinya masjid tadi, ketika para wali sedang berzikir bersama di masjid itu, Sunan Kudus duduk khusyuk bertafakur di bawah beduk. Tiba-tiba ada bungkusan jatuh dari atas buku kulit kambing. Di dalamnya ada sejadah serta selendang Kanjeng Rasul. Para wali lalu bermusyawarah sebaiknya bungkusan itu dibagi sama rata. Sunan Bonang tidak setuju dengan kesepakatan itu. Ia berkehendak bungkusan itu sebaiknya dilempar ke atas. Siapa yang kejatuhan dialah yang berhak memiliki. Akhirnya bungkusan itu dilempar ke atas, jatuh di pangkuan Sunan Lepen. Sunan Lepen terkejut, lalu bertapa 40 hari lamanya. Ia menjahit kulit tadi serta membaca 2 kalimat. Kulit sudah menjadi baju bernama Ananta Kusuma atau Kiai Gundil. Kiai Gundil ini selanjutnya menjadi busana para raja saat dinobatkan dan waktu berangkat perang. Tetapi waktu itu Sultan Demak dan Sultan Pajang tidak berkenan memakai.